Welcome to Sadu Podcast. Podcast. Oke teman-teman, hari ini kita ada di Mudita Center, di Hara Mudita Center di Sunter. Dan hari kita bukan ditemani ya, kayak tadi kita ada narasumber yang begitu luar biasa. Kita bersama Biku Sakya Sugata yang terkenal dengan nama Suhu Nengsiu. Omito Su. Omito po semuanya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Suhu Nengsiu. Kalau sama Suhu Nengsiu saya lebih tenang, lebih enjoy. Kenapa tuh? Karena Suhu Nengsiu itu emang terkenal dengan julukannya Suhu yang sangat happy. Wow. Su Doraemon. Sudah. Mirip ya. So, yang sangat kantong ajaibnya. kantong ajaib ya. So sangat happy, yang orangnya juga apa adanya. Saya rasa lebih tenang dan lebih nyaman kalau bersama Suhu Nengsiu hari ini. Oke, Su, ini kita langsung mulai ya Su ya. Kita sharing-sharing dulu aja ya. Nah, ini kalau teman-teman juga mau kenal tentang Suhu Nengsiu, bisa follow juga Instagramnya nih sama. Ada Facebook ya Su ya? Ada di tulisan di bawah sini ya ntar ya. Oke, nanti bisa kontak-kontak sama Suhu Nengsiu juga. Nah, Su, ini kan kita dari Sadu United, kita lagi kita punya satu acara namanya Dhamma Worship Night. Oke. Ya. Dhamma Worship Night. Dhamma Worship Night. Nah, akhirnya kadang-kadang kita itu ada beberapa orang yang pertama adalah kata-kata worship sendiri. Nah, apakah itu boleh dipakai di Buddhis? Nah, itu yang pertama, Su. Ya, jadi ada pertanyaan, Su. Satu adalah kata-kata worship itu boleh nggak sih sebenarnya dipakai di Buddhis? Karena oleh kata orang lain, worship itu kan pemujaan. Siapa yang kamu puja sebenarnya? Siapa yang kamu worship? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memang Sadu sendiri kan kita bergerak di Dhamma with musik. Betul. Kita main musik, kita main lagu untuk pengembangan Dhamma sendiri. Ya. Nah, apakah itu juga boleh sebenarnya secara Buddhis? Jadi mungkin Su bisa kasih kita pencerahan tentang satu tentang worship, kedua tentang musik Su di Buddhis. Oke, selamat siang ya. Ini tayangnya siang atau malam? Ya pokoknya pagi, siang, malam lah. Kapanpun Anda menonton dan mengelik, disitulah waktu yang sedang berjalan. Oke, jadi sebetulnya Sadu ini sendiri ya, saya dulu waktu awal-awal berdirinya Sadu, kita juga dengan beberapa teman Bante Gunaseno ya, yang mendorong bahwa agama Buddha ini juga harus bisa maju, keep walking, karena zaman akan terus berjalan. Dan kita bukan ngomongin tentang ritualnya, tetapi kita ngomongin semangatnya. Yes. Semangat orang zaman dulu, orang zaman sekarang, dan anak-anak kita yang nanti akan ke depan. Ini udah tidak lagi sama. Kalau kita mendirikan pendidikan, education secara kacamata orang zaman dulu, udah nggak masuk di zaman sekarang. Kalau kita menggunakan handphone jadul zaman dulu, udah nggak bisa lagi dipakai di zaman sekarang. Jadi juga demikian dengan keadaan worship. Yang penting intinya adalah satu, wihara itu jangan sampai ditinggalkan. Jadi kebaktian tetap harus di wihara anggota sangga karena ada di wihara, itu satu. Terus kedua, untuk selain daripada wihara, kita juga harus menghidupkan kembali apa sih yang dimaui oleh orang-orang zaman sekarang. Nah, kenapa kita umat-umat Buddha yang hanya KTP doang? KTP itu artinya kangkung, tahu, pare. Apa tuh maksudnya? Tiap hari makannya kangkung, tahu, pare. Buddha KTP. Buddha KTP itu artinya dia tidak pernah aktif, tidak pernah tahu, dan akhirnya ketika dia punya masalah, dia nggak tahu larinya kemana. Kita nggak cari kita, dia juga nggak cari ke wihara, tapi kemudian pindah. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa umat Buddha semakin lama akan semakin berkurang. Karena biasanya kalau orang tuanya Buddhis, anak-anak itu bagi orang tuanya cincai. Sedangkan kalau yang tetangga kita yang lain, dia berkahnya kenapa? Orang tuanya agamanya apa, ke bawahnya pasti ngikut dengan orang tua. Sedangkan di Buddhis, agama Buddha itu adalah sesuatu yang mereka belum tahu kalau orang tuanya juga tidak aktif. Tapi ada juga yang orang tuanya aktif, anaknya nggak mau aktif. Iya. Nah, jadi artinya Buddhis ini, karena Sang Buddha membabarkan ajaran, bukan untuk menjadi agama Buddha. Sang Buddha membabarkan ajaran buat manusia dan dewa. Jadi ajaran Sang Buddha itu betul-betul universal. Sehingga siapapun boleh belajar agama Buddha. Nah, karena orang tua punya konsep Buddhis itu kan universal, jadi terserahlah anak-anak ini nanti maunya kemana. Jadi agama yang Buddha sendiri tidak pernah membawa agama untuk perkumpulan. Oh, nanti kamu akan menjadi muridku, inilah agama Buddha. Enggak pernah.
Sang Buddha itu adalah sesuatu yang universal yang mengajarkan ajarannya kepada manusia dan dewa. Dewa itu bahasa lainnya adalah penghuni surga atau malaikat dengan bahasa lain. Makanya ada semoga semua makhluk berbahagia. Ah, ya. semoga semua makhluk, bukan semoga semua umat Buddha berbahagia. Iya, Makanya semoga semua makhluk berbahagia. Di situ kata kuncinya. Sehingga Sang Buddha pun saat beliau masih hidup, beliau pernah khotbah di surga. Ini yang nggak pernah kita dengar dari cerita yang mana bahwa Sang Buddha bisa ke surga pada saat masih hidup. Ya. Karena yang lainnya berkata bahwa kita harus mati dulu baru bisa masuk surga. Setuju. Guru Agung Buddha itu pada saat beliau masih hidup itu udah pergi ke surga dulu. Sebetulnya dia ingin berbakti kepada orang tuanya Ratu Mahamaya. Ya. Ya bahasa bakti atau puja bakti kepada orang tua. Dia melakukan worship di mana? Di surga. Di surga itu ada malaikat pemusik, ada malaikat penjawab doa, ada mereka kalau di Buddhis itu ada kinara. Kinara itu adalah dari Tianlong Papu atau dari bagian penghuni surga tingkat pertama yang bisa memainkan musik dan kemudian badannya dia seperti burung, artinya have wing, punya sayap. Dan dia selalu memberikan puji-pujian atau gata. Jadi artinya jangan dipikir surga itu semua meditasi semua. Yang surga meditasi itu semua alam Brahma ke atas sudah mencapai jana. Kalau surga bawah itu penuh dengan sukacita. Makanya kenapa dikatakan sugawi, sukati, surgawi, sukati. Suka adalah bahagia. Nah, jadi surgawi atau sukati atau sukaloka adalah alam yang bahagia. Kenapa bahagia? Di sana worship terus every day. Mau agama apa? Yang di Muslim ada sholawat, ada pujian-pujian terhadap Nabi. Kan indah musik. Kasidahan atau musik apapun, suling atau apa. Nah, kalau di Hindu lebih jelas lagi. Dia pakai sitar, pakai apa segala macam. Kayak Anda pernah ada satu kalau di Mahabharata itu selalu bilang Narayan. Selalu mainkan alat musik. Karena surgawi itu ada suka kebahagiaan. Jadi budaya worshipnya di mana? Tadinya mau di Tusita. Tapi kalau Buddha worship di Tusita untuk bakti kepada ibunya, maka surga-surga yang di bawah nggak bisa naik. Betul. Karena Tusita ada di surga ke tingkat keempat. Yang di bawah nggak bisa dengerin. Yang bisa dengerin yang dari atas sampai di level 4. Jadi Sang Buddha bijaksana sekali demi bakti kepada ibunya, dia undang semua yang level atas silakan monggo turun ke bawah. Karena dari bawah yang kedua ini surga tingkat kedua dari bawah bisa naikin, dari atas bisa turun. Itu hebatnya guru agung kita sehingga dia mengadakan membabarkan dharma di surga. Dan surga tingkat 2 ini bukan milik para dewa. Jangan salah. Di sini terdapat banyak asura. Bahkan itu dulunya sebelum 33 pangeran yang menjadi 33 dewa itu pindah ke surga sana, terlahir di surga sana, itu tanahnya asura dan asuri. Jadi kalau kita lihat cerita di Hindu yang cerita Mahadewa, itu selalu cerita golongan para dewa selalu berperang dengan golongan para asura kan di sana. Dan tidak ada kematian dan tidak ada menang dan kalah, itu tidak ada. Tapi mereka selalu kebaikan dan kejahatan, kebatilan dan kebenaran selalu bersama dan perang. Karena asura itu pada dasarnya dia penghuni surga, dia baik. Tapi karakternya yang menyebabkan dia itu jatuh. Maka kalau kita lihat asura, dia nggak betah tinggal di surga. Kenapa? Di surga semuanya yang indah-indah. Dia maunya tinggalnya di mana? Diskotik, nightclub, tempat clubbing, tempat minum. Oh, itu bukan indah juga tuh. Bagi dia indah. Nah itulah. Mungkin Anda sangat kenal sekali alam ini. Nah jadinya paham betul. Di surga itu nggak ada. Di surga itu semuanya terlalu indahnya, terlalu flat. Nah kalau di bawah itu mereka exciting gitu kan. Sehingga asura, nama sura itu kan mabuk sebetulnya. Kata minuman keras gitu ya. Jadi sura melaya. Nah, ini asura. Asura lebih senang, mereka lebih pici apa? Sifatnya lebih dominan, arogan, emosi, tidak senangan, sirikan. Nah ini cocoknya dengan yang di bawah-bawah itu tadi. Sehingga mereka itu sering meninggalkan sana. Ketika 33 dewa sampai di sana, wah yang dilihat apa? Asuri. Dan Asuri itu cantiknya dahsyat. Katanya belum ketemu. Dahsyat. Udah melek aja kita. Jadi lebih cantik dari dewi-dewi yang ada di Kayangan. Wow. Nah, kenapa? Coba kita lihat kenyataan di dunia aja sekarang. Nah, apalagi ada banyak ya kita di medsos, kita bisa lihat banyak orang pengen recovery muka, wajah ya kan. Waduh, cantik banget, luar biasa. Tapi begitu make up-nya dibongkar semuanya, nah, gitu ya sih. jadi orang ini sekarang ingin memuja kecantikan untuk depan, untuk tampilan.
Nah, Asuri di sana nggak perlu make up seperti itu, mereka sudah cantik-cantik, tapi sifatnya, karakternya ini tidak bisa dirubah. Karakternya pemarah, arogan dan segala macam. Dan istri Raja Dewa Sakra atau yang kita bilang Tian Tikong, atau kita kenal dengan Huang Tati, atau kita kenal Raja Giok, atau kita kenal juga Tuhan Yang Maha Esa kalau di kelenteng itu di depan. Itu sebenarnya penghuni surga tingkat kedua. Karena dia lebih dekat dengan bumi, bisa menjawab semua doa-doa kita. Kan paling dekat. Jadi ada pasukannya yang dibilang malaikat penjawab doa, yang dibilang para dewa yang selalu ada, dewa pohon, Ruka Dewa, dewa bumi, semua adalah masih takluk di Dewa tangannya. dapur. Iya, termasuk dewa dapur di Gyeokhong Siangte atau Raja Dewa Sakra. Nah, dia dikatakan dia penguasa atas bumi. Nah, karena lebih dekat dengan manusia. Jadi ketika Buddha memutuskan ceramah di situ, undangan udah langsung buat dari Brahma, buat dari semua penguasa di atas sana, yang dibilang penguasa alam semesta juga diundang untuk turun. Yang dikatakan pencipta di alam Brahma itu kan mereka menciptakan segala sesuatu dan pikiran. Penciptaan mereka itu cukup dengan pikiran. Apapun yang mereka pikiran terjadi. Tapi mereka nggak bisa ciptakan penghuni di sana. Jadi dia bisa menciptakan lingkungan, kondisi dan segala macam seperti orang ciptakan game. Orang bisa ciptakan game, orang bisa ciptakan karakter, tapi kan Anda butuh player. Player. Player itu orang yang main, ikut ke dalam game itu dan berperan di dalam situ, itu player. Dia bisa ciptakan gamenya, alamnya, kondisinya, segala macam, tapi Anda butuh player. Nah, player-player yang bermain di alam atas itulah yang cocok dengan mereka. Jadi semasa di bumi ini udah ada ikatan batin antara yang di sana, sudah berkoneksi dulu, dan kemudian setelah meninggal, mereka akan menjadi pemainnya di sana. Nah, seperti itulah perumpamaan zaman modern sekarang gitu ya, penjelasannya. Kalau mau nonton, lebih keren lagi kalau saya bisa bikin film. Belum. Saya ada film ya. Belum dibikin. Nah, oke, jadi dari sini Sang Buddha aja selalu ingin membaktikan dirinya pada ibunya. Nah, landasan itu, maka Buddha mengkhotbahkan pada semuanya. Para dewa memuji dengan pujian, dengan gata, dengan kidung, dengan semua nyanyian, syair. Jadi nyanyian gata-gata yang baik kita lihat di Parita atau kita lihat di Keng, ada Cing, ada Chan. Cing itu suta. Suta itu adalah khotbah. Dia tidak bisa dinyanyikan. Dia hanya bisa dibacakan. Tapi gata itu adalah Chan. Kayak Lu Xiang Chan atau Mito Chan, Kuan Yin Chan, semua yang ada hubungannya sama Chan atau gata. Gata ini harus dinyanyikan. Memang harus ya. Harus dinyanyikan. Kenapa? Dengan menyanyikan kita itu lebih bangkit. Tapi ya saya suka lihat di mana-mana mulut baca, hati tidak. Jadi bacanya nggak pakai hati. Beda orang yang bacanya pakai sepenuh hati. Betul. Getaran dari dalam dadanya itu nembus. Nah, itu yang dimaksud dengan worship. Itu. Dia worship itu akan berasa ketika seseorang itu punya gelombang. Gelombang itu dipancarkan. Kalau orang cuma mulut, ada mulut tidak ada hati, bahasa Mandarin kau usin. Nah, ini ada mulut tidak ada hati. Tapi kalau dia pancarkan getaran ini, inilah yang dahsyat. Inilah yang bisa menyentuh semuanya. Kayak contohnya. Ini katanya dari sebelah katanya ya. Nah, dulu waktu dia merasakan sesuatu gelombang getaran yang dahsyat, Anda betul-betul sampai hanyut kan? Nah, hanyut. Nah, sekarang dia kembali ke agama Buddha, mau belajar yang lebih daripada yang tidak ada sebenarnya. Nanti hanya untuk melengkapi hidupnya aja sebenarnya. Dan kita juga tidak marah kalau Anda bilang, sorry Su, saya cuma mau ngambil ajarannya. Oh, itu silakan, gunakan sepenuhnya dan ambil yang saya bisa punya, saya berikan, akan saya berikan pada kamu. Ini konsep kita di Buddhis. Nah, ketika dia melihat, oh kok di Buddhis, kenapa orang kalau berdoa, saya pernah dengar dia ngomong gini loh, kalau orang berdoa kok kayaknya tidak sepenuh hati gitu, kurang greget. Cuma duduk doang, kalau meditasi semuanya diem, kayak udah arahat semua. Tapi begitu keluar wiara, ngomel-ngomel, gosip lagi. Ya. Kalau dia bilang, waktu doanya kita kurang aula ini, dan masalah ini, gongnya kan ada. Iya. Kalau orang nyanyi dengan suara yang kencang, bagaimana dia bagus. Kenapa gereja hallnya bagus? Dan kalau di Buddhis ada wihara yang di dalam goa itu, ya Ajanta Cave. Kalau Anda pergi ke sana, itu satu orang nyanyi, gaungnya luar biasa. Maka wihara-wihara yang bagus ada soundnya kayak gitu. Tapi umatnya nyanyi mulut ngomong, yang nyanyi cuma pemimpin kebaktiannya doang, nggak pakai hati. Berbeda dengan sebelah. Yang sebelah doanya aja betul-betul pakai hati. Dia doa sekarang, jawabannya langsung ada besok mungkin. Iya betul. Atau berapa lama lagi jawaban langsung dijawab. Kenapa? Pakai hati. Umat Buddha baca tapi jangan mau nggak pakai hati.
tolong dong, ini ada penderitaan. Terus jawabannya, hidup adalah penderitaan. Iya, jalanilah hidupmu begitu kan kalau udah, ya udah. Jadi ya sabar, terus nggak ada jawaban. Maka worship ini adalah urusan hati. Jadi kita ngomong worship itu lintas agama sebenarnya. Cuma karena kita jarang pakai kata-kata ini, kita pakainya puja bakti. Nah, jadi sehingga worship ini adalah pakai hati. Getarkan gelombang hati Anda, pikiran Anda kepada hal yang positif. Nah, jadi kata worship nggak ada masalah di Buddhis. Cuma mungkin karena ini paketnya baru atau kemasannya baru, ada yang belum terbiasa. Jadi itu waktu akan menjawab. Waktu di Folk Wangsan saya terinspirasi band dari Los Angeles, Folk Wangsan Los Angeles, ya. Dia bikin band, bawa drumnya, semua gitar listrik semua. Dan mereka nyanyi Lu Xiang Chan atau Gata Pendupaan pakai bahasa Inggris dan pakai band. Dan saat itu kita bilang ini apa-apaan. Awalnya waktu dia setting jungjang kan setting kan. Setting berisik banget. Ini apa-apaan. Tapi begitu dinyanyikan, wow. Cuma dibuat mereka nggak pernah ada masalah. Kenapa? Di Amerika, budaya Amerika welcome. Coba kita bawa ke Indonesia, orang bilang ini apa-apaan. Nah, jadi ada sedikit membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Jangan sampai nanti di Amerika sudah musiknya Buddhis berubah menjadi American style gitu kan. Nah, kayak kita kan sebenarnya Chinese jadi Chinese style, Indian style, Thailand style. Nanti begitu America style, wah nanti ujungnya kita yang baru ngikutin mereka gitu. Nah, sekarang kan kita ke Taiwan atau ke Jepang gitu. Nanti begitu Amerika itu udah booming dengan gata pujian yang seperti itu, sutra dalam bahasa Inggris dinyanyikan, bahkan pakai musik, diiringin. Misalnya kayak Ruse, Wawan, Ise, Focai, Sewaiko, ya pakai bahasa Inggris, tapi diiringin musik. Jadi seperti misalnya saya bicara, demikianlah yang ku dengar pada suatu ketika sang begawa sedang berada di mana, tapi jangan kepanjangan. Demikianlah yang ku dengar, berkeburung ngantuk. Jadi ini harus ada intonasi, diiringin musik, dan kemudian akan menjadi hal yang bagus. Nah, kayak Bante Dhammasubho dia juga menggunakan parita dalam bahasa Jawa, khotbah dalam bahasa Jawa, atau itu juga suatu hal yang bagus diterima oleh orang Jawa. Tapi ketika dibawa ke orang Sumatera, ini bingung nanti mereka, begitu kan? Orang yang biasa cepat diajak lambat agak susah nyambung. Tapi ini menyesuaikan. Kenapa enggak? Yang sekarang kan kita kenal ada Buddhis Batak, banyak tuh agama Buddha di komunitas di sana, udah lama mereka, dan mereka gunakan lagu-lagu pujian-pujian semacam di gereja untuk membuat konsep Dharma dikembangkan di sana. Sadoben bisa ke sana mungkin nanti ya. Nah, dia ajak nanti ke tempat-tempat itu di mana turun teman. Kenapa kita nggak rangkul mereka? Karena suara mereka itu memang sudah biasa. Di Ambon sudah biasa, di gereja nyanyi, di mana-mana nyanyi bahagia. Suara mereka sudah terasa. Umat Buddha kalau nyanyi melempem. Nikala daku tertimpa derita, nikala daku tertimpa derita. Udah tahu tertimpa derita, nyanyinya makin menderita. Makin menderita lagi tuh. Ya, tapi yang semangat yang nyanyi cuma artisnya doang gitu. Jadi umatnya gitu. Jadi agak pelan-pelan lah untuk mengubah konsep ini pelan-pelan. Oke, itu tentang worship ya. Nah, worship itu kan bisa untuk orang tua. Kita membahagiakan orang tua. Ada satu Bro Ivan dari komunitas yang baru saya jalanin dengan Bapak Tommy Wong. Dia istrinya kena cancer di rumah sakit. Dan dia ya sesuai dengan keyakinan agamanya, dia menggunakan waktu untuk mengisi sebelum sharingnya Mr. Tommy Wong dengan lagu worship. Dan saya beberapa kali karena dia live, saya ikut live gitu. Memang lagu-lagu itu pujian apapun terhadap pencipta, terhadap Tuhan atau terhadap dewa atau terhadap siapapun, terhadap Buddha, namanya pujian ya, gata. Dinyanyikan dengan sungguh-sungguh, apalagi ada satu motif latar belakang dia untuk membahagiakan istrinya supaya terbebas dari penderitaan. Ketika itu dinyanyikan, itu mungkin bisa lebih ampuh daripada harapan atau doa itu sendiri ya. Betul. Karena kalau doa kan kita pribadi memohon. Ketika kita mendoakan orang lain, apalagi umat Buddha harusnya mendoakan semua makhluk ya. Semua tanpa ada pilihan. Itu lebih mulia gitu, lebih power. Dengan catatan ya memang harus dengan hati yang benar-benar ini ya. Oh iya. Betul. Nah, makanya kalau kita lihat dari sini saya tersentuh dengan itu. Dan saya jadi ingat dulu waktu masih kecil kan, saya kecil di gereja gitu kan. Lagu-lagu itu memang menginspirasi. Jadi begitu saya pindah ke Buddhis dan belajar agama Buddha,
teori-teori ajaran Buddha wonderful. Semuanya jawabannya saya dapetin di sini. Tapi kurang apa? Kurang hati. Ceramahnya flat kadang-kadang, terus juga nyanyinya juga, yang nyanyi aja, yang nggak nyanyi semuanya ya cuma masuk sini dan kemudian keluar lagi, nggak ada yang meresap. Kecuali dia lagi betul-betul stres, baru dia nyanyi. Jadi ada di sini ada Miki Wijaya kisah ya. Dari dulu segitu, sampai sekarang juga tetap segitu. Bingung saya yang tambah tua apa beliau yang tambah muda gitu. Nah jadi ya, dulu saya terinspirasi semua lagu Buddhis, dimanapun saya selalu setel. Ya, tapi akhirnya menemukan lagu Buddhis itu standarnya di sini gitu. Iya, betul. Akhirnya sampai ke kinian, sampai ke sekarang juga masih standar sini naik dikit doang. Baru anda semua datang, dengan ini segala macam, kaget lah orang bro. Iya, Shock, butuh waktu. Tapi kalau nggak dimulai, kapan mau dimulai? Nggak bisa. Jadi mulailah penyeimbangan. Ada yang mengembangkan sisi spiritual, silakan. Sisi spiritual itu memang harus dikembangkan. Yang tadi kita talking bersama, itu kan dikata naik gunung, naik sampai titik di mana dia sudah tidak butuh lagi. Musik bagi kita yang sudah terbiasa meditasi, udah nggak butuh lagi. Kenapa? Tadi surga yang di awal itu banyak worship dengan lagu-lagu. Surga naik ke atas, apalagi yang udah di alam Brahma. Musiknya itu kosong, hening, tiada apa-apa. Tapi dunianya berisik. Gitu. Gitu ya? Iya, Anda maksudnya di pasar meditasi mencapai jana. Pencapaian jana itu Anda sudah keluar set ke dalam dunia yang sangat hening. Betul-betul kondisi state of mind-nya itu tenang, hening, tapi itu pasar. Bukan yang mati dulu lalu lahir di Brahma tiba-tiba baru hening, bukan. Anda meditasi, latihan meditasi sekarang di sini ada suara orang ngomong, sono ada suara nyanyi, di sana ada truk gojek, weng, din, langsung. Tapi Anda meditasi dan state of mind Anda nyampe ke dalam keheningan dan kekosongan. Keren nih. Di tengah keributan. Keren nih. Nah itu dia. Itu state of mind. Jadi kalau Anda sudah level dari sana, Anda udah nggak butuh lagi musik. Tapi kan banyak mas lagi nih Su. Udah belum selesai. Setelah dipotong saya lupa. Nah, tapi yang di bawah-bawah di gross ini, yang lagi dia galau dan segala macam, banyak orang lagi galau larinya ke musik kan? Iya. Di YouTube banyak sekali musik kan. Betul. Lagu-lagu apa yang lagu-lagu dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang gitu kan semuanya. Iya. Mereka nyanyikan enak. Kenapa? Semakin dia ngatain orang, semakin itu beban dia kesannya hilang. Tapi itu akusala wacikama atau karma buruk yang dilakukan dengan ucapan. Kata-kata yang ngatain orang, kasar dan segala macam. Nah, jadi kita memang butuh lagu yang model begitu, tapi kata-kata yang bagus. Bisa. Dengan intonasi yang Baiklah saudara-saudara sekalian, marilah kita melakukan suatu kebaikan di mana-mana kepada siapa saja untuk udah kayak keren kayaknya. berdrama dan segala macam. Betul kan? Pakai musik, jadi kapan kita bagus undang banget. Sudi keren? Jangan. Profesi saya bukan di situ. Itu mantan. Udah saya lewati. Tapi saya merindukan hal-hal yang kayak gitu untuk boasting. Boasting umat-umat yang daripada lari yang ke sana kita rangkul. Nggak bisa orang yang lagi stres sudah datang belajar meditasi langsung diam, sadari hidup ini adalah penderitaan. Itu bisa kalau level batinnya udah nerima. Orang yang pintunya masih ketutup, Anda harus ketok dulu dong. Jadi kita ini kebersamaan satu. Terus yang lebih saya pikirkan naik ke depan, karena kita ini kan manusia. Iya. Mungkin topik selanjutnya bro.